Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Normaidah, peserta Latsar CPNS Pemprov Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 13, kelompok 2 tahun 2021. Dalam podcast ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dasar pemahaman wawasan kebangsaan diawali dengan sejarah Indonesia. Terdapat 6 titik penting yang dimulai lahirnya Budi Utomo oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia. Kemudian diikuti lahirnya Perhimpunan Indonesia yang menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang dikenal sebagai Kongres Pemuda I. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakannya Kongres Pemuda kedua yang menjadi momen Sumpah Pemuda dan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Kemudian ada BPUPKI dan PPKI yang menjadi badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia hingga teks proklamasi dibacakan sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 4 konsensus dasar Indonesia. Konsensus dasar adalah pemufakatan bersama mengenai pendapat atau pendirian yang dicapai melalui kebulatan suara. Konsensus dasar yang pertama adalah Pancasila. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis groundslash, suatu fundamen filsafat pemikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau leitmotif, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian konsensus dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Konsensus dasar yang ketiga adalah NKRI. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut sekaligus merupakan sebagai fungsi negara Indonesia. Konsensus dasar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpuk Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan yang diabadikan dalam lambang NKRI Garuda Pancasila. Kemudian di sini ada identitas NKRI. Identitas bangsa yang pertama adalah bendera Sangsaka Merah Putih. Yang kedua, bahasa, yaitu merupakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara berupa Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.
Yang keempat ada lagu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Dari penjelasan berupa sejarah, konsensus dasar negara, dan identitas NKRI, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, dan keutuhan wilayah. Dalam usaha bela negara, warga negara Indonesia dapat ikut serta melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara, dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN, khususnya sebagai bidan, implementasi bela negara yang dapat saya terapkan yaitu melakukan pelayanan kebidanan kepada publik sebaik-baiknya dengan berkomitmen memenuhi sumpah bidan. Kemudian memenuhi kewajiban melaksanakan uraian tugas bidan, membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Sekian podcast dari saya, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan kecintaan kita terhadap negara tercinta Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.